Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nana Varian Januardi, SMBA, dan Ibu Fauza Hayu, Hasanatina SEMSC, dan selaku dosen pengampu mata kuliah Financial Technology, perkenalkan saya Alisa Nadia Dewanti, mahasiswi dengan NIM 1201022413026, menyampaikan hasil ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Presentasi ini berjudul Transformasi Digital Global Bank Blockchain, Crypto Asset, dan Open Banking sebagai pilar strategi. Bayangkan seperti ini, Anda adalah sebuah direktur dari sebuah bank besar yang telah berdiri puluhan tahun. Nasabah Anda setia, reputasi Anda solid, infrastruktur Anda teruji, tapi dalam 3 tahun terakhir sesuatu berubah. Satu persatu, nasabah muda Anda mulai berpindah ke platform pinjaman online yang prosesnya 5 menit, ke dompet digital yang biayanya Rp0, ke aplikasi investasi yang bisa diakses dari kamar tidur. Pertanyaannya bukan lagi apakah bank harus berubah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara berubah tanpa kehilangan kepercayaan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Inilah konteks yang akan kita bedah bersama hari ini melalui studi kasus Global Bank. Sebelum kita masuk ke 3 pelayanan utama, mari kita pahami dulu duduk perkaranya. Apa sebenarnya yang sedang dihadapi Global Bank? Oke, kita masuk ke Global Bank Case Overview. Global Bank adalah representasi dari ribuan bank tradisional di seluruh dunia yang saat ini menghadapi tekanan yang sama, yaitu disrupsi dari perusahaan teknologi keuangan atau yang kita kenal sebagai fintech, financial technology. Jadi ada dua fenomena yang terjadi secara bersamaan. Yang pertama adalah nasabah Global Bank mulai beralih dari platform peer-to-peer lending, yaitu platform pinjaman antar individu yang memotong peran bank sebagai perantara. Kedua, aplikasi pembayaran digital. Jadi di mana tuh menawarkan biaya transaksi yang jauh lebih rendah, bahkan nol, dibandingkan biaya administrasi bank yang konvensional. Dalam situasi seperti ini, Global Bank menyusun 3 inisiatif strategis sebagai respon. Pertama, mengadopsi ke teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi internal. Kedua, mengeksplorasi aset kripto sebagai instrumen investasi baru bagi nasabah. Yang ketiga adalah menerapkan sistem open banking untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih terbuka dan inklusif. Ketiga inisiatif ini bukan pilihan yang berdiri sendiri, tapi ketiga ini bakal saling melengkapi dan membentuk satu struktur transformatif yang kolektif gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah yang akan kita bahas bagaimana blockchain dan smart contracts dapat membantu Global Bank mengurangi biaya operasional dan resiko kepatuhan. Mari kita mulai dari sini. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama, blockchain dan smart contracts. Dua kata yang mungkin sering kita dengar, tapi apa artinya secara konkret bagi sebuah bank dan bagaimana keduanya bisa mengubah cara Global Bank bekerja dari dalam. Mari kita mulai identifikasi masalah spesifik yang ingin diselesaikan. Oke, di sini langsung saja. Mungkin sebelum kita identifikasi masalah yang ingin diselesaikan, kita definisi dulu use case yang saya pilih. Untuk use case yang saya pilih dalam penentuan bagaimana blockchain dan smart contracts dapat membantu Global Bank mengurangi biaya operasional dan risiko kepatuhan regulasi, use case yang saya pilih adalah know your customer. Saya tidak memilih use case payments atau bagaimana secara paymentsnya, tapi saya memilih secara know your customer ya. Jadi know your customer atau KYC adalah proses verifikasi identitas nasabah yang wajib dilakukan oleh bank untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Tapi karena proses KYC ini membutuhkan waktu yang lama gitu, karena verifikasi datanya tuh secara berulang dari setiap bank. Jadi ini tuh bisa diatasi dengan penggunaan blockchain konsorsium. Jadi blockchain konsorsium ini adalah jaringan blockchain yang digunakan bersama-sama oleh beberapa institusi keuangan dalam sistem tertutup, sehingga nggak ada data nasabah yang bisa dibagikan. Jadi si data nasabah ini tuh bisa dibagikan dan nggak perlu verifikasi ulang. Nah, pada jaringan blockchain ini tuh berbeda. Blockchain yang sharing ini tuh berbeda sama jaringan Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin itu kan dia jaringannya adalah setiap transaksi itu disebarkan ke seluruh jaringan komputer atau node yang berpartisipasi. Nah, nanti node-node itu memverifikasi transaksi secara bersama-sama sebelum transaksi itu dikelompokkan ke dalam blok dan ditambahkan ke blockchain. Karena bersifat publik, jadi seluruh transaksi itu bisa diverifikasi oleh siapa aja gitu dalam jaringan tanpa memerlukan otoritas pusat. Tapi model seperti Bitcoin itu nggak sesuai sama kebutuhan perbankan karena data nasabah itu bersifat sensitif dan tidak dapat dibagikan secara terbuka. Oleh karena itu, Global Bank lebih tepat menggunakan blockchain konsorsium, yaitu blockchain yang hanya dapat diakses oleh institusi yang telah mendapatkan izin seperti bank-bank dalam satu jaringan. Nah, untuk mendukung penyimpanan dan berbagi status KYC antar bank,
secara aman, Global Bank dapat menggunakan Hyperledger Fabric. Jadi Hyperledger Fabric ini tuh framework atau alur kerja yang bagian dari alur kerja blockchain yang dirancang memang khusus untuk institusi seperti bank. Jadi Hyperledger Fabric ini tuh memungkinkan setiap anggota memiliki hak akses yang terkontrol serta mendukung transaksi privat antar anggota jaringan. Jadi keamanan dan kerahasiaan data nasabah tetap terjaga. Alur kerja blockchain dan smart contract Know Your Customer itu dari verifikasi hingga berbagi data akan saya jelaskan sebagaimana berikut. Jadi ini alurnya benar-benar dalam satu struktur yang sama. Yang pertama itu adalah verifikasi identitas awal. Jadi blockchain itu menerima dokumen identitas nasabah baru dan melakukan verifikasi menyeluruh yang mencakup pemeriksaan KTP, NPWP, riwayat kredit, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini dilakukan sekali oleh Global Bank sebagai bank pemegang data primer. Terus yang kedua adalah pembuatan hash kriptografis. Nah ini tuh maksudnya apa? Jadi hasil verifikasi ini tuh nggak disimpan dalam bentuk dokumen yang asli di blockchain, karena itu beresiko terhadap privasi data. Yang disimpan adalah representasi kriptografis yang disebut hash. Hash ini tuh string unik sepanjang 64 karakter yang dihasilkan dari dokumen asli. Perubahan sekecil apapun pada dokumen akan menghasilkan hash yang sepenuhnya berbeda, sehingga keaslian dokumen itu dapat dibuktikan tanpa mengungkapkan isinya. Terus yang ketiga adalah pencatatan di blockchain konsorsium. Hash itu dicatat di jaringan blockchain yang diakses bersama oleh semua bank anggota konsorsium. Karena sifat blockchain itu adalah immutable atau tidak dapat diubah, catatan ini bersifat permanen dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun, termasuk Global Bank itu sendiri. Yang keempat adalah eksekusi smart contract otomatis. Smart contract adalah program yang berjalan secara otomatis di atas blockchain dan mengeksekusi perjanjian begitu kondisi yang telah ditetapkan terpenuhi tanpa memerlukan intervensi manusia. Global Bank bisa menetapkan aturan, misalkan apabila verifikasi nasabah telah dilakukan oleh minimal 2 bank anggota jaringan dalam 12 bulan terakhir, status KYC nasabah dinyatakan valid secara otomatis. Yang ketiga adalah berbagi status KYC lintas bank. Ketika bank membutuhkan verifikasi identitas nasabah yang sama, mereka nggak perlu lagi mengulangi seluruh proses yang ribet gitu. Mereka cukup memeriksa status KYC ini di blockchain dan melakukan konfirmasi singkat kepada Global Bank sebagai pemegang data aslinya. Waktu yang dibutuhkan turun dari berhari-hari jadi hitungan menit. Terus yang terakhir, yang keenam itu adalah pembaruan data real time. Apabila ada perubahan data nasabah, misalnya perpindahan alamat atau pembaruan dokumen identitas, smart contract secara otomatis mendeteksi perubahan tersebut dan memperbarui KYC atau Know Your Customer dan menginformasikan ke seluruh bank anggota jaringan secara bersamaan dengan satu transaksi blockchain. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih alur kerja yang sudah saya jelaskan tadi itu bisa mengurangi biaya dan risiko denda regulasi untuk menjawab pertanyaan nomor 1 studi case. Yang pertama, tingginya biaya administrasi tahunan Global Bank itu terkait pemeriksaan data, rekonsiliasi, dan prosedur kepatuhan manual sebagian besar berasal dari Know Your Customer. Namanya aja pemeriksaan data, rekonsiliasi, dan prosedur kepatuhan, yang dimana dilakukan secara terisolasi dan berulang oleh setiap institusi. Penerapan blockchain, konsorsium, dan smart contracts dapat mengatasi 3 akar masalah tersebut sekaligus. Yang pertama, pada aspek pemeriksaan data, proses verifikasi dokumen, KTP, NPWP, riwayat kredit yang semula dilakukan manual oleh tim compliance setiap kali ada nasabah baru cukup dilakukan 1 kali oleh bank pemegang data primer. Kemudian hasilnya direpresentasikan dalam bentuk hash dan dicatat dalam blockchain. Yang kedua, aspek rekonsiliasi. Smart contract menggantikan proses pencocokan data manual antar sistem dengan eksekusi otomatis. Begitu syarat verifikasi terpenuhi, misalkan tadi status KYC telah dikonfirmasi minimal 2 bank dalam 12 terakhir, status nasabah diperbarui secara otomatis dan disebarkan ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu rekonsiliasi data terpisah di tiap bank. Yang ketiga adalah pada aspek prosedur kepatuhan. Hasil verifikasi yang dapat dibagikan antar anggota konsorsium menghilangkan duplikasi proses Know Your Customer. Bank mitra cukup memeriksa status di blockchain dan melakukan konfirmasi singkat sehingga waktu yang sebelumnya berhari-hari turun jadi hitungan menit. Selanjutnya, kita bisa melihat ini adalah visualisasi yang saya buat dengan bantuan AI untuk mempermudah bagaimana sih yang tadi sudah saya jelaskan alurnya tuh sebenarnya tuh gambaran seperti ini gitu. Kemudian dari sisi biaya, kita lanjut lagi dari sisi biaya. Eliminasi duplikasi verifikasi dan otomatisasi rekonsiliasi melalui smart contract secara langsung memangkas kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas administrasi tersebut. Yang dimana blockchain konsorsium itu bisa menjadi infrastruktur yang mendukung model shared Know Your Customer sebagaimana dicontohkan oleh konsorsium LabChain di Prancis. Ini berdasarkan informasi dari Deloitte 2022.
LabChain ini tuh dia dari berbagai institusi bank bekerja sama untuk membuat blockchain konsorsium ini. Sebagaimana PwC 2024 juga mencatat bahwa proses Know Your Customer yang terstandarisasi dan terdigitalisasi dapat menurunkan biaya onboarding sebesar 20 sampai 40% dibanding pendekatan konvensional dengan shared Know Your Customer berbasis blockchain sebagai salah satu pendekatan yang terbaik. Terus sebagai ilustrasi, jika diasumsikan biaya Know Your Customer tahunan Global Bank sekitar 50 miliar rupiah, penerapan model ini berpotensi menghemat sekitar 10 sampai 20 miliar per tahun. Asumsi ilustratif untuk menunjukkan skala potensi efisiensi. Dari sisi resiko dan regulasi, karakteristik blockchain yang immutable memastikan bahwa setiap data itu tuh memastikan setiap aktivitas verifikasi dan pembaruan data, termasuk yang sebelumnya rawan terlewat jika dilakukan rekonsiliasi manual, itu tercatat secara permanen dan dapat ditelusuri kapan saja oleh regulator. Hal ini mengurangi kemungkinan Global Bank menganggap lalai prosedur Know Your Customer akibat data yang tidak konsisten antar sistem atau dokumentasi yang hilang, yang selama ini menjadi sumber utama sanksi administrator dari regulator. Selanjutnya ini adalah kesimpulan strategis untuk pertanyaan 1. Penerapan blockchain konsorsium berbasis Hyperledger Fabric untuk Know Your Customer menempatkan Global Bank pada posisi unggul secara kompetitif. Bank tidak hanya memangkas biaya operasional secara dramatis, tapi juga membangun infrastruktur kepatuhan yang secara inheren untuk memenuhi standar regulasi. Ini bukan sekedar efisiensi, tapi juga transformasi model operasional menuju arsitektur yang terdesentralisasi namun tetap terkontrol. Untuk daftar pustaka seperti yang saya sebutkan ada dari Deloitte 2022 dan PwC 2024. Lanjutnya pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua itu kami akan membahas terkait efisiensi. Kita beralih dari efisiensi internal ke ekspansi eksternal, dari back end ke front end, dari cost cutting ke revenue generation. Global Bank ini menarik nasabah milenial, dan untuk itu mereka mempertimbangkan dua hal. Yang pertama, memfasilitasi pedagang kripto aset. Yang kedua adalah menggunakan teknologi tokenization untuk membuka akses ke instrumen investasi yang sebelumnya hanya bisa dijangkau oleh orang kaya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kita perlu memahami fondasi konseptualnya. Apa perbedaan mendasar antara aset keuangan dan tradisional dan kripto aset? Mari kita mulai dengan analogi yang sederhana namun sangat tepat. Bayangkan dua model pemerintahan yang berbeda. Aset keuangan tradisional beroperasi seperti sebuah kerajaan. Semua keputusan berpusat pada satu istana, otoritas pusat, satu titik kendali dan satu pemegang kekuasaan. Ketika istana itu goyah, seluruh kerajaan terdampak. Kripto aset beroperasi seperti sebuah republik yang dikelola bersama oleh jutaan warga yang memiliki hak suara yang setara. Tidak ada satupun entitas yang mengambil alih kendali secara sepihak. Dalam bahasa teknologi, aset tradisional bersifat centralized, terstruktur secara hierarkis dengan satu otoritas tunggal, sementara kripto aset bersifat decentralized, tersebar di ribuan node independen di seluruh dunia. Implikasi dari perbedaan struktural ini sangat signifikan. Pada sistem tradisional, kegagalan satu komponen proses itu, misal server down, sistem crash, atau kebijakan yang berubah, bisa menghentikan seluruh transaksi. Ini dikenal sebagai single point of failure, seperti yang kalian bisa lihat seperti yang Bapak Ibu bisa lihat dalam visualisasi tersebut. Pada jaringan Bitcoin misalnya, apabila 1000 node mengalami kegangguan secara bersamaan, jaringan ini tetap beroperasi karena ribuan node lainnya masih aktif. Ini menjadikan jaringan Bitcoin secara teknis hampir tidak mungkin bisa dihentikan secara total. Perbedaan berikutnya bahkan lebih krusial adalah bagaimana kedua sistem ini memutuskan transaksi mana yang sah. Di sini mekanisme konsensus memainkan perannya. Saat ini menggambarkan resiko yang paling ditakuti oleh sistem keuangan terpusat. Ketika server pusat down, seluruh transaksi berhenti, saham nggak bisa diperdagangkan, deposito nggak bisa diakses, obligasi nggak bisa dicairkan. Ini yang kita sebut single point of failure, satu titik kegagalan yang meruntuhkan seluruh sistem. Dan selama aset keuangan tradisional bergantung pada infrastruktur terpusat, baik itu bursa efek, bank kustodian, maupun bank sentral, resikonya selalu ada. Bagaimana kripto aset menyelesaikan masalah ini? Jawabannya ada pada arsitektur jaringannya yang terdesentralisasi. Jaringan terdesentralisasi Bitcoin. Ini adalah arsitektur yang membuat Bitcoin revolusioner, di mana ribuan komputer yang disebut node itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Masing-masing memiliki salinan lengkap dari seluruh riwayat transaksi sejak Bitcoin pertama kali berjalan. Tidak ada satupun entitas yang memiliki kendali penuh. Tidak ada server yang
server pusat yang bisa dimatikan. Ketika 1000 node mengalami kegangguan, jaringan tetap berjalan karena ada ribuan node lain yang masih aktif. Inilah yang disebut resiliensi tinggi, ketahanan sistem yang tidak bergantung pada satu titik kendali. Tapi resiliensi aja tidak cukup. Sistem juga harus punya mekanisme yang memutuskan transaksi mana yang sah tanpa memerlukan otoritas pusat, dan inilah yang kita sebut mekanisme konsensus. Mekanisme konsensus atau proof of work. Proof of work, konsensus tanpa otoritas. Pada sistem keuangan tradisional, mekanisme konsensus sangat sederhana dan familiar. Otoritas pusat memutuskan, bank sentral, bursa efek, lembaga clearing, mereka yang menentukan transaksi mana yang valid. Ini efisien tapi terpusat. Pada Bitcoin, mekanisme yang digunakan adalah proof of work, dan cara kerja sangat ingenious, di mana ribuan komputer yang disebut miner berkompetisi untuk memecahkan teka-teki kriptografis yang sangat kompleks. Teka-teki ini dirancang sangat sulit agar teka-teka ini dirancang agar sangat sulit dipecahkan, tapi mudah diverifikasi. Komputer pertama berhasil memecahkan teka-teki akan mendapatkan hak untuk menulis blok transaksi baru ke dalam rantai blok dan menerima hadiah berupa Bitcoin baru. Tujuannya adalah mempersulit manipulasi. Untuk merekayasa satu blok transaksi yang sudah tercatat, seorang penyerang harus mengulang seluruh komputasi rantai blok setelahnya sambil mengalahkan lebih dari 50% kekuatan komputasi seluruh jaringan global secara bersamaan. Secara praktis, hal ini hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Bayangkan ribuan orang berlomba mengisi teka-teki silang yang sangat sulit. Yang pertama selesai, dialah yang berhak menulis buku di catatan bersama. Sekarang kita sudah memahami perbedaan fundamental antara dua dunia ini. Mari kita rangkum dalam sebuah tabel perbandingan. Tabel perbandingan aset tradisional versus crypto aset. Tabel yang ditampilkan slide ini merangkum seluruh perbedaan yang baru kita bahas dalam format yang mudah dibandingkan. Dalam segi aspek struktur jaringan, aset tradisional terpusat, kripto aset terdesentralisasi. Aspek ketahanan, aset tradisional rentan, kripto aset resiliensi tinggi. Aspek mekanisme konsensus, tradisional otoriter dari satu pihak, kripto aset kompetisi yang demokratis. Aspek perantara, aset tradisional membutuhkan trusted intermediary, bank, clearing. Kripto aset trustless, kepercayaan tertanam di dalam kode. Aset pencatatan kepemilikan tradisional berdasarkan database terpusat, kripto aset berdasarkan blockchain immutable. Perbedaan ini bukan hanya soal teknologi, tapi adalah filosofi kepercayaan pada institusi versus kepercayaan pada matematika. Setelah memahami dua dunia ini, kita masuk ke bagian yang paling praktis dan menarik. Bagaimana Global Bank bisa memanfaatkan teknologi tokenization untuk mendemokratisasi akses investasi. Tokenization, pertanyaan kedua bagian 2. Tokenization, membuka investasi untuk semua. Pertanyaan kedua memiliki dua dimensi. Kita sudah membahas perbedaan antara aset tradisional dan crypto aset. Sekarang kita masuk ke dimensi keduanya. Apa itu tokenization? Bagaimana Global Bank dapat menggunakannya untuk memberikan akses kepada nasabah kecil ke aset-aset yang sebelumnya tidak terjangkau. Mari kita mulai dengan definisi dan konsep dasarnya. Apa itu tokenization? Tokenization adalah proses mengonversi kepemilikan atas aset nyata atau aset finansial menjadi representasi digital dalam bentuk token yang diterbitkan di atas jaringan blockchain. Definisi ini mungkin terdengar teknis, tapi mari kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih konkret. Bayangkan sebuah gedung senilai 100 miliar rupiah. Di dunia konvensional, untuk memiliki gedung ini Anda butuh ratusan miliar rupiah. Proses hukum yang berbulan-bulan, notaris, BPHTB, dan segudang birokrasi lainnya. Hanya investor institusional atau individu ultra kaya yang bisa mengaksesnya. Dengan tokenization, nilai gedung itu bisa dipecah menjadi 1 juta token digital, masing-masing senilai 100.000 rupiah. Tiba-tiba gedung senilai 100.000 miliar itu bisa dimiliki oleh seorang mahasiswa dengan tabungan 1 juta rupiah. Ia cukup membeli 10 token dengan secara otomatis berhak atas proporsi pendapatan sewa gedung tersebut. Inilah inti dari tokenization, demokratisasi akses ke aset premium yang sebelumnya hanya tersedia bagi kalangan modal besar. Konsep ini menjadi sangat kuat ketika dikombinasikan dengan smart contract. Mari kita lihat ilustrasi konkret ya. Ilustrasi tokenisasi gedung komersial Semarang. Izinkan saya menggunakan ilustrasi yang sangat dekat dengan kita, sebuah gedung komersial di kawasan bisnis Semarang senilai 100 miliar rupiah tanpa tokenization. Gedung ini hanya bisa dimiliki oleh investor institusional dengan modal ratusan
miliar. Orang biasa, mahasiswa, pedagang kecil, karyawan tidak punya akses, mereka hanya bisa melihatnya dari luar. Dengan tokenization difasilitasi Global Bank, nilai gedung dipecah menjadi 1 juta token digital dengan masing-masing senilai Rp100.000. Seorang mahasiswa dengan tabungan Rp1 juta bisa membeli 10 token secara otomatis melalui smart contract. Ia berhak menerima proporsi pendapatan sewa gedung tersebut setiap bulannya. Distribusi hasil sewa ini secara otomatis, transparan, dan instan tanpa perlu manajemen administratif yang rumit. Ini adalah momen yang emosional di mana kita tuh membayangkan ketika mahasiswa itu bisa investasi properti yang premium gitu, di mana kita bandingkan secara head to head investasi properti konvensional versus investasi properti yang sudah tertokenisasi. Berikut ini adalah perbandingannya. Dari segi aspek modal minimum, properti konvensional itu ratusan juta hingga miliar rupiah. Properti tokenisasi itu 100.000 per token. Properti dari segi aspek proses pembelian, properti konvensional itu berbulan-bulan melibatkan notaris dan lain-lain. Properti tokenisasi itu hitungan menit di platform digital Global Bank. Dari segi aspek likuiditas, properti konvensional itu sangat rendah, hampir nol. Properti tokenisasi itu tinggi, bisa diperjualbelikan kapan saja. Aspek kepemilikan, properti konvensional itu satu atau sedikit investor, properti tokenisasi itu bisa jutaan investor sekaligus. Aspek distribusi hasil sewa, properti konvensional itu manual dan rumit, properti tokenisasi itu otomatis via smart contract instan. Dengan semua keunggulan ini, apa peluang strategis konkret yang terbuka bagi Global Bank? Peluang strategis tokenization dan kesimpulan pertanyaan 2. Yang pertama, peluang strategisnya itu adalah demokratisasi investasi, di mana Global Bank bisa menarik segmen nasabah muda berpenghasilan menengah yang sebelumnya nggak tertarik dengan produk investasi konvensional karena hambatan modal yang terlalu tinggi. Dengan menawarkan token seharga Rp100.000, Global Bank bisa membuka pintu bagi generasi baru investor yang sebelumnya tersisihkan dari pasar. Peluang kedua, penciptaan aliran pendapatan baru. Global Bank dapat menghasilkan revenue dari 3 sumber. Fee platform tokenization sebesar 0,5 hingga 1% dari nilai transaksi. 2. Biaya kustodian token tahunan. Dan 3 adalah biaya distribusi yield otomatis dengan total nilai pasar properti komersial di Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah. Potensi pendapatan dari segmen ini sangat besar. Kesimpulan strategis pertanyaan 2. Perbedaan mendasar antara aset tradisional dan kripto aset bukan soal teknologi, melainkan soal filosofi kepercayaan. Kepercayaan pada institusi versus kepercayaan pada node dan matematika. Global Bank tidak perlu memilih salah satunya secara eksklusif. Melalui tokenization, Global Bank dapat mengambil keunggulan kedua dunia. Kepercayaan institusional yang sudah terbangun selama puluhan tahun dikombinasikan dengan aksesibilitas dan likuiditas yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Kita telah menyelesaikan pertanyaan kedua. Sekarang kita bergerak ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, dan ini adalah yang paling dekat dengan kenyataan operasional Global Bank hari ini. Open banking. Apabila di pertanyaan pertama kita berbicara tentang kepercayaan, dan di pertanyaan kedua kita berbicara tentang aksesibilitas, maka di pertanyaan ketiga kita akan berbicara tentang konektivitas. Dan justru di sinilah Global Bank menghadapi tantangan paling berat dari semuanya. Open banking adalah kebijakan yang mewajibkan bank untuk membuka akses data nasabahnya kepada pihak ketiga melalui Open API dengan persetujuan nasabah. Regulasi PSD2 dari Eropa dan ketentuan OJK di Indonesia sama-sama mendorong arah ini. Kedengaran sederhana, tapi ketika kamu harus membuka data dari sistem yang dibangun puluhan tahun kepada dunia modern yang berjalan dengan serat teknologi yang sama sekali berbeda. Ini bukan sekedar pekerjaan teknis, ini adalah operasi jantung terbuka yang harus dilakukan tanpa mematikan pasiennya. Mari kita bedah tantangan ini satu persatu. Apa itu open banking? Open banking adalah sebuah pergeseran paradigma dalam industri keuangan. Bank tidak lagi menjadi silo tertutup yang menyimpan data nasabah hanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dengan persetujuan nasabah, bank diwajibkan membuka akses datanya tersebut kepada pihak ketiga, baik itu aplikasi budgeting, platform investasi, maupun layanan pembayaran. Melalui antarmuka yang disebut Open API di Eropa, ini diatur oleh regulasi PSD2, di mana Payment Service Directive 2. Di OJK, di Indonesia, OJK sudah mulai mendorong framework open banking melalui berbagai ketentuan yang bertujuan untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat dan layanan keuangan yang lebih inklusif. Tujuannya mulia, nasabah mendapatkan lebih banyak pilihan, lebih banyak inovasi, dan lebih banyak nilai dari data keuangan mereka sendiri. Tapi untuk Global Bank yang memiliki legacy sistem berusia puluhan tahun, perjalanan menuju open banking penuh dengan rintangan teknis yang tidak bisa diabaikan. Ada 4 tantangan utama yang harus dihadapi Global Bank dalam mengimplementasikan open banking. Mari kita bahas satu persatu. Tantangan pertama, ini ada 2 bagian. Yang pertama, bagian dari tantangan legacy system.
Yaitu tantangan pertama, ketidaksesuaian arsitektur teknis. Core banking sistem global bank yang kemungkinan besar dibangun puluhan tahun itu menggunakan arsitektur monolitik, yaitu arsitektur di mana semua komponen itu saling terhubung dalam satu blok besar yang sulit dimodifikasi secara parsial. Sistem ini nggak dirancang untuk berkomunikasi dengan pihak luar menggunakan standar modern berbasis REST atau JSON untuk membangun Open API. Global Bank harus mengembangkan lapisan middleware yang sangat kompleks. Tantangan kedua adalah perluasan permukaan risiko keamanan. Setiap koneksi baru yang dibuka adalah potensi celah keamanan yang baru. Global Bank harus memastikan setiap third-party provider melewati proses verifikasi yang ketat menggunakan protokol autentikasi yang kuat seperti OAuth 2.0 dan mematuhi UU Perlindungan Data Pribadi. Masih ada 2 tantangan lagi, mari kita lanjutkan. Ini bagian B, tantangan legacy system. Bagian B yaitu adalah tantangan ketiga, ada inkonsistensi dan fragmentasi data. Data nasabah tersimpan dalam berbagai format yang tidak terstandarisasi sebelum dibuka melalui API. Global Bank harus melakukan proses harmonisasi dan normalisasi data yang memakan waktu biaya signifikan. Tantangan keempat, migrasi sistem tanpa henti operasional. Bank beroperasi 24/7, di mana modernisasi itu dilakukan secara bertahap menggunakan Strangle Fig Pattern, menggantikan sistem lama secara incremental fitur per fitur tanpa menghentikan operasinya. Keempat, tantangan ini nyata dan berat, tapi tantangan adalah dua sisi koin yang sama dengan peluang. Setelah memahami hambatan, mari kita melihat peluang strategis yang terbuka ketika Global Bank berhasil melewatinya. Ringkasan 4 tantangan legacy system. Sebelum kita bergerak ke peluang, izinkan saya merangkum 4 tantangan yang baru aja kita bahas. Yang pertama adalah ketidaksesuaian arsitektur teknis membutuhkan middleware kompleks. Yang kedua, perluasan permukaan risiko keamanan membutuhkan protokol ketat. Yang ketiga, inkonsistensi dan fragmentasi data butuh harmonisasi. Yang keempat adalah migrasi tanpa henti operasional butuh Strangler Fig Pattern. Keempat tantangan ini harus dipandang bukan sebagai hambatan tapi sebagai investasi jangka panjang yang akan menghasilkan infrastruktur yang jauh lebih kuat dan kompetitif. Dengan infrastruktur open banking yang berhasil bangun, Global Bank bisa membuka diri pada 3 model bisnis platform yang sangat menarik. Mari kita lihat. Bagian B, 3 model bisnis platform. 3 model bisnis Global Bank sebagai platform. Dalam menghadapi tekanan kompetitif dari fintech, Global Bank perlu bertransformasi dari paradigma bank konvensional menuju paradigma platform. Model pertama, manufacturer. Global Bank tetap berfungsi sebagai produsen produk keuangan, KPR, deposito, distribusinya melalui platform fintech mitra, contohnya tombol KPR di dalam platform properti digital, revenue, bunga kredit, dan fee distribusi. Model kedua adalah distributor. Peran bergeser menjadi kurator dan distributor. Aplikasi Global Bank bertransformasi menjadi marketplace keuangan, asuransi, P2P lending, reksadana, revenue dari fee transaksi. Model ketiga adalah platform B2B, Banking as Service. Banking as a Service. Global Bank membuka infrastruktur perbankannya untuk bisnis lain melalui API. Contohnya, startup kesehatan menambahkan dompet digital, revenue dari biaya langganan API dan fee per transaksi. Kita akan melihat tabel perbandingan 3 model bisnis. Kalau dari segi model bisnis manufaktur itu dia peran banknya produsen produk, contoh aplikasinya KPR via marketplace property. Revenue streamnya itu dari bunga kredit dan fee mitra. Kalau model bisnisnya distributor itu peran banknya itu kurator dan marketplace, contoh aplikasinya jual asuransi atau reksadana di aplikasi bank. Revenue streamnya dari fee transaksi dan komisi. Kalau model bisnis SaaS itu B2B platform, itu peran banknya penyedia infrastruktur, contoh aplikasinya API perbankan untuk startup e-commerce. Revenue streamnya itu langganan API dan fee transaksi. Model manufacturer paling tepat sebagai langkah awal. Model distributor itu membutuhkan ekosistem yang lebih kompleks. Model SaaS itu menjadi fungsi jangka panjang yang paling ambisius dan scalable. Mari kita lihat bagaimana paradigma kolaborasi bank fintech ini menguntungkan nasabah secara konkret. Paradigma yang lama memposisikan bank dan fintech sebagai kompetitor sudah tidak relevan. Fintech membawa keunggulan, kecepatan, inovasi, dan jangkauan. Global Bank membawa kepercayaan lisensi, modal, dan infrastruktur 2D. Kombinasi ini menghasilkan nilai yang jauh lebih besar. Bayangkan nasabah menggunakan aplikasi Global Bank, distributor model, mereka mengakses asuransi dari Insurtech, investasi dari Wealthtech, dan pinjaman dari P2P, peer-to-peer.
Semuanya dalam satu ekosistem yang terpercaya yang diregulasi secara ketat. Inilah sesungguhnya nasabah bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Izinkan saya menarik kesimpulan strategis untuk pertanyaan ketiga. Open banking bukan sekadar kewajiban regulasi, ia adalah katalis transformasi bisnis terbesar. Tantangan legasi sistem harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Melalui modernisasi bertahap, Stranglefield pattern, Global Bank dapat memanfaatkan 3 model bisnis yang berbentuk platform yang berpotensi menghasilkan revenue jauh melebihi model konvensionalnya. Pada akhirnya, dalam era open banking, bank yang memenangkan persaingan bukan bank yang paling besar, melainkan bank yang paling terhubung dan paling bernilai ekosistemnya. Untuk referensinya ada dari Nakamoto S 2008 Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System Bitcoin Org, Hyperledger Foundation 2023, European Banking Authority 2018, Deloitte 2022, PwC 2024, Otoritas Jasa Keuangan 2023, McKinsey & Company 2022. Bapak Ibu yang terhormat, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini dari ruang server menyimpan data Know Your Customer jutaan nasabah hingga gedung komersial Semarang yang kini bisa dimiliki dengan Rp100.000 dari tantangan legasi, sistem yang berusia puluhan tahun hingga visi Global Bank sebagai platform keuangan digital yang terhubung dengan seluruh ekosistem. Ada satu benang merah yang menghubungkan ketiga inisiatif strategis ini, yaitu adalah kepercayaan. Blockchain membangun kepercayaan melalui transparansi dan immutability. Tokenization membangun kepercayaan melalui aksesibilitas yang adil. Open banking membangun kepercayaan melalui kolaborasi dan konektivitas. Global Bank tidak sedang melawan perubahan, Global Bank sedang memimpin perubahan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini sambil menjaga nilai yang paling berharga yang dimilikinya, yaitu kepercayaan nasabah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Alisa Nadawanti, terbuka untuk pertanyaan. Tidak terbuka untuk pertanyaan. Saya Alisa Nadawanti, terima kasih sudah menonton video penjelasan dari jawaban studi kasus saya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat.